Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Febrian dari Prodi Ilmu Perikanan. Saya akan membawakan materi ichtiologi tentang sistem pencernaan ikan. Dalam sistem pencernaan terdapat organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan. Dilihat dari fungsinya, organ pencernaan ikan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah organ-organ yang bekerja langsung dalam proses pencernaan dan penyerapan makanan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ-organ yang berperan dalam menghasilkan cairan digestif yang digunakan dalam proses pencernaan, yakni hati dan pankreas. Kedua, saluran pencernaan. Yang pertama, mulut. Organ pertama yang berhubungan langsung dengan makanan adalah mulut. Organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan, memperlancar proses penelanan makanan yang dibantu oleh kontraksi otot dinding mulut. Yang kedua, tekak. Tekak terletak antara mulut bagian belakang dan insang bagian belakang. Pada sisi kanan dan kiri tekak terdapat insang. Pada dinding atas dan bawah tekak biasanya terdapat gigi tekak. Yang ketiga, insan. Insan terletak tepat di belakang rongga mulut di dalam parin. Umumnya terdapat 4 pasang pada ikan bertulang sejati. Sedangkan pada ikan Codristyle mempunyai 5-7 pasang lengkung insan. Tapis insang melindungi filamen insan yang lembut dari kikisan material makanan yang dimakan keluar melalui insan. 4. Kerongkongan. Esophagus ikan biasa disebut kerongkongan. Bentuknya pendek dan mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Organ ini merupakan lanjutan parinnya. Bentuknya seperti kerucut dan terdapat di belakang daerah insan. Karena adanya kemampuan menggelembung inilah maka jarang terjadi seekor ikan sampai mati bila makan suatu makanan yang melalui mulutnya tapi tidak dapat ditelan. Yang kelima, lambung. Lambung atau perut besar adalah lanjutan dari esophagus. Lambung menunjukkan beberapa adaptasi. Di antaranya adalah adaptasi dalam bentuknya. Pada ikan pemakan ikan, lambung semata-mata berbentuk memanjang seperti pada ikan gar, bovipik. Lambung tersebut berukuran kecil, tetapi dindingnya tebal dan berotot. Yang keenam, pilorik. Di antara lambung dan usus terdapat pilorik yang merupakan penyempitan saluran pencernaan. Pada bagian ini terdapat penebalan otot licin melingkar. Pilorik berfungsi mengatur pengeluaran makanan dari lambung dan masuk ke usus. Pada jenis ikan seperti Mugiladae, di bagian depan usus terdapat kantung menjari yang dinamakan Pilorikaeka. Struktur histologis organ ini sama dengan usus. Yang ketujuh, usus. Usus merupakan suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari pilorus sampai di kloaka atau anus. Usus mempunyai banyak variasi pula. Umumnya berbentuk seperti pipa panjang, berkelok-kelok dan sama besarnya, berakhir dan bermuara keluar sebagai lubang anus.
Yang kedelapan, rektrum dan anus. Rektrum mempunyai struktur histologis yang serupa dengan usus. Namun pada lapisan mukosanya hanya terdapat sel mukus dan bagian belakang dekat anus. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan atau glandula digestoria berfungsi dalam proses pencernaan, terdiri atas hati, pankreas, dan kantong empedu. Yang pertama, hati. Hati adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan, memanjang sampai di belakang usus. Hati atau hepar besar berwarna merah kecoklatan. Fungsi hati yaitu sekresi empedu. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen. Yang kedua, pankreas. Pankreas merupakan organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Pankreas mengekskresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protease dan karbohidrat. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ eksokrin dan endokrin. Yang ketiga, kantong empedu. Kantong empedu berupa kantong tipis yang berisikan empedu. Kantong ini menempel pada bagian bawah hati. Kantong empedu atau vesica palea bila penuh, bentuknya membulat dengan warna kehijau-hijauan. Fungsi dari kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Mekanisme pencernaan. Sebelum makanan disambar dan ditelan, terlebih dahulu telah timbul rangsangan berupa nafsu untuk makan. Nafsu untuk makan ini dapat dirangsang melalui penglihatan, bau, dan rabaan. Begitu ada nafsu untuk makan, maka alat-alat pencernaan segera bersiap-siap untuk menerima makanan dan selanjutnya mencerna makanan tersebut. Mekanisme penyerapan sari makanan. Makanan yang sudah dicerna halus sekali, kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Sebenarnya di dalam lambung juga sudah mulai penyerapan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Penyerapan yang utama terjadi di dalam usus. Untuk menyerap sari makanan tersebut, dinding usus mempunyai jonjot-jonjot agar permukaannya lebih luas. Melalui pembuluh darah rambut pada jonjot usus tersebut, sari makanan akan diserapi ke dalam darah.